Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam channel Bible Study Gereja Eleos Malang. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru. Kita bertemu di dalam suasana penuh sukacita. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, karena kasih setiamu dalam hidup kami. Selama setahun lamanya kami boleh lewati di tahun 2022. Namun kami boleh melewati itu karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan kembali di dalam tahun ini kami boleh mengawali kembali untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti dan memahami apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Pimpin kami di dalam belajar firman-Mu, sehingga firman yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita bersyukur karena kita boleh melewati tahun 2022 dengan penuh sukacita, karena kita percaya kita melewati ini hanya karena pertolongan daripada Tuhan. Dan bagaimana kita menghadapi tahun 2023? Memang sudah beberapa hari kita telah melewati tahun 2023 ini. Tentu ada banyak hal yang boleh kita fahami dan juga boleh kita pikirkan. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa di dalam menjalani tahun 2023 maka hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang membuat kita bimbang dalam hidup ini sering menghantui kehidupan kita. Oleh karena apa? Kita tidak tahu apa yang sedang dan apa yang akan terjadi di hadapan kita. Itulah sebabnya di dalam pembelajaran firman Tuhan kepada kita di sore hari ini, kita akan belajar tentang kekhawatiran dan bagaimana kita menyingkapi kekhawatiran itu dalam hidup ini. Mari kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jadi dalam perikop yang kita baca atau kita pelajari pada sore hari ini, yaitu berbicara tentang kekhawatiran. Dan sekali lagi, di dalam kita menjalani tahun-tahun atau hari-hari ke depan kita, maka bukankah kekhawatiran itu sering sekali menghantui hidup kita? Jadi kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perhatikan bahwa sifat kekhawatiran itu memang manusiawi atau normal. Artinya apa? Bahwa manusia yang normal, maka apa yang disebut dengan rasa khawatir itu pasti ia punya. Kekhawatiran itu tidak membedakan siapapun juga. Khawatir bisa dimiliki siapapun di dunia ini. Orang percaya pernah dan mungkin juga sering khawatir. Dan orang yang tidak percaya juga mengalami hal yang sama. Jadi tidak ada perbedaan antara orang Kristen atau bukan orang Kristen. Maka sama-sama mereka pasti menghadapi yang namanya kekhawatiran dalam hidup ini. Orang yang hidup di desa dan orang yang hidup di kota pasti juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Sekalipun derajat kekhawatiran mereka berbeda satu dengan yang lain. Kondisi kekhawatiran atau penyebab daripada kekhawatiran itu berbeda satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi bahwa namanya kekhawatiran itu pasti dialami. Baik mereka yang ada di kota maupun yang ada di desa. Mungkin juga ada orang berpikir, wah, dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, maka kekhawatiran tidak menghantui hidupnya. Itu salah sekali. Ya, itu tidak benar. Orang kaya juga mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup mereka. Kebimbangan juga mereka alami. Lalu bagaimana dengan orang miskin? Ya juga sama. Ia khawatir tentang hari esoknya. Apa yang ia akan makan oleh karena tidak memiliki bekal apa-apa dalam hidupnya. Karena keterbatasan di dalam segala sesuatu, maka kekhawatiran akan menghantui hidupnya. Pejabat juga mengalami yang namanya kekhawatiran. Rakyat biasa juga mengalami kekhawatiran. Jadi apapun derajat kehidupan seseorang, status sosial seseorang, tidak akan pernah terlewatkan dengan apa itu kekhawatiran. Lalu bagaimana dengan seorang rohaniawan dan para jemaat? Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak jauh berbeda. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para evangelis, para gembala, para majelis dalam hidup mereka juga sehari-hari. Pasti kadang dan mungkin tidak sering, tapi pasti yang namanya kekhawatiran itu dialami. Kekhawatiran bagaimana dengan kondisi jemaat misalkan. Bagaimana dengan
perkembangan gereja, bagaimana mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan hidup, maka itu akan dialami oleh para rohaniawan. Maka yang namanya kekhawatiran dalam hidup pasti akan dihadapi. Demikian juga untuk anggota jemaat. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang manusiawi sekali. Hal yang normal terjadi di dalam kehidupan ini. Lalu kalau seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, kenapa firman Tuhan itu mengingatkan kita agar kita tidak perlu khawatir? Ya. Di dalam konteks yang kita baca ini, Yesus mengajarkan kepada para muridnya, mengajarkan kepada kita orang percaya agar kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Tentu pertama-tama kita harus mengerti apa itu yang namanya khawatir. Ya. Kalau kita menyelidiki di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir itu adalah perasaan takut, perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum ada, belum datang, dan yang belum diketahui dengan pasti. Ya, jadi sekali lagi di dalam definisi ini mengingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran itu terjadi terhadap sesuatu hal yang belum ada, belum datang, dan juga yang belum kita ketahui sama sekali. Ya. Contoh, kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tidak ada yang pasti terjadi, kita tidak mengerti bagaimana keadaan ekonomi ke depan. Bagaimana situasi terhadap usaha yang sedang kita kembangkan. Bagaimana perjalanan kesehatan kita dan lain sebagainya. Dan oleh karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka itulah sebabnya sering kekhawatiran itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kekhawatiran seseorang itu adalah sebuah perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang. Ya. Jadi pokok persoalan yang kalau kita dilihat di sini bukan dari luarnya, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang perlu kita coba nanti memahami bagaimana seharusnya perasaan-perasaan khawatir itu, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah itu tidak terus menghantui kehidupan kita. Ya. Ternyata dikatakan di sini bahwa kekhawatiran itu bukan disebabkan karena sesuatu yang dari luar, tetapi sesuatu yang ada dan yang timbul dari dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, maka kekhawatiran itu adalah diciptakan, dilahirkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Mungkin ada orang berkata, ya kenapa saya khawatir? Oleh karena berbagai persoalan yang timbul. Sekali lagi di sini sebenarnya bagaimana kita bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Masalah ekonomi itu bukan hal yang baru. Masalah tentang kesehatan, penyakit dan yang sebagainya itu bukan sesuatu hal yang baru.
Ini sudah dan sering terjadi dan kita alami dalam hidup sehari-hari kita. Bahkan mungkin di dalam perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering mengalami yang namanya keberhasilan. Tapi di satu sisi juga kadangkala kita menghadapi yang namanya kegagalan. Mungkin usaha kita bisa berkembang, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Kadang-kadang kita juga menghadapi yang namanya kegagalan. Dan itu silih berganti terjadi dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian, situasi yang terjadi, keadaan lingkungan yang terjadi, sebenarnya sesuatu yang memang alamiah. Dan memang itulah yang harus kita singkapi dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita harus bertindak, berbuat terhadap keadaan-keadaan yang akan kita hadapi dan kita akan temui dalam hidup ini. Nah, tentu dengan sikap yang benar, sikap yang baik, maka yang namanya tadi kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, itu sebenarnya kita bisa kelola dengan baik dalam hidup kita tanpa menghantui hidup kita. Sehingga membuat kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang dihantui oleh karena situasi yang kita sendiri tidak mengerti. Tapi kita coba timbulkan itu di dalam hati kita. Ya, kalau kita tadi melihat definisinya Bapak, Ibu, dan Saudara, yang belum tentu pasti, belum tentu terjadi, tapi kita sudah mulai menimbulkan itu di dalam hati kita. Jangan-jangan ini akan terjadi. Jangan-jangan begini. Aduh, bagaimana kalau ini nanti akan menimpa hidup kita? Bagaimana nanti kalau saya gagal? Bagaimana nanti kalau saya mengalami seperti ini? Oleh karena pertanyaan-pertanyaan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana seandainya ini terjadi? Sehingga akhirnya ketika pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kita tidak menemukan jawaban yang pasti. Itulah sebabnya kita mulai timbul yang namanya kecemasan dalam hidup ini. Kita mulai timbul yang namanya kekhawatiran hidup ini. Ya, tentu kita melihat nanti Bapak, Ibu, dan Saudara. Lalu apa dampak daripada sikap kekhawatiran itu? Tapi terlebih dahulu kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Ya, kalau kita kembali di dalam konteks Alkitab, ya Matius pasal 6 ayat 25 itu dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika Yesus mengungkapkan pernyataan ini, Yesus sangat mengerti tentang apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh manusia. Ya, ini hal-hal yang berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan makan, persoalan minum, persoalan tentang apa yang dikenakan atau apa yang dipakai. Ya. Sesuatu hal yang memang terjadi dan yang sering menjadi pergumulan hidup kita sehari-hari. Yang kita kenakan, yang kita gunakan. Jadi Tuhan Yesus sangat memahami situasi-situasi
yang terjadi dan yang dialami oleh orang percaya atau para muridnya pada waktu itu, termasuk kepada kita sampai hari ini. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di sini jangan khawatir, itu bukan berarti Tuhan Yesus menafikan bahwa orang itu dalam memikirkan sesuatu, dalam memahami sesuatu yang akan terjadi dan ia tidak ketahui apa yang terjadi, maka hilangkannya namanya ketakutan atau kekhawatiran itu. Ya. Yesus sekali lagi sangat memahami tentang hal ini. Itulah sebabnya ketika ia mengatakan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah khawatir. Ya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya ingin memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Ya. Bagaimana kita menyingkapi keadaan-keadaan yang tidak kita pahami, yang belum tentu akan terjadi, yang belum tentu pasti terjadi, dan yang akan belum kita tahu. Ya, atau sesuatu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus berkata, ya, janganlah khawatir. Ya, janganlah khawatir. Ya. Jadi kalau kita lebih memahami istilah kata janganlah, maka ini Tuhan Yesus menyatakan, jangan itu artinya apa? Tidak boleh terjadi. Ya. Tidak boleh khawatir. Nah, kata janganlah, ini sering kita juga temukan di dalam Alkitab Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau kita coba sejajarkan dengan hukum Taurat atau 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa, lewat Musa kepada umat Israel, maka kita temukan di sini kata-kata janganlah. Ya, contoh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, ya, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Jadi kata jangan ini sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan dan tidak boleh terjadi dalam hidup ini. Jadi kata janganlah khawatir. Berarti Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa jangan dan tidak boleh itu terjadi di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Pernyataan Yesus jangan khawatir itu merupakan hukum moral dalam kehidupan. Ya. Kenapa ini dihubungkan di dalam sifat moral kehidupan kita? Ya, sebagaimana 10 perintah Allah yang mengatakan kata jangan yang berfungsi untuk menghindarkan kita dari dosa dan bahaya hidup. Ya. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ternyata Tuhan memahami betul ketika ia memberikan larangan-larangan kepada umat manusia. Maka Tuhan ingin menekankan kepada kita agar kita tidak jatuh di dalam perbuatan dosa. Contoh, ketika Tuhan berkata jangan mencuri, maka dia melarang kita untuk tidak mengambil sesuatu hal yang bukan milik kita, karena itu adalah perbuatan dosa. Dan karena itu perbuatan dosa, maka ini akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Ada bahaya yang akan kita alami. Ada bahaya yang kita akan hadapi. Ya, demikian ketika Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang janganlah
khawatir ini. Jadi Tuhan Yesus sangat paham bahwa ketika kekhawatiran menghantui hidup manusia, ketika kekhawatiran menguasai kehidupan kita, maka akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan yang akan terjadi. Kadang-kadang kita tidak menyadari Bapak, Ibu, dan Saudara, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Contoh, masalah kesehatan kita. Sering sekali kesehatan kita terganggu oleh karena apa? Perasaan khawatir kita. Kesehatan mental kita sering terganggu oleh karena apa? Kita diliputi oleh kekhawatiran yang sangat berlebihan dalam hidup ini. Ya. Mengapa saya katakan berlebihan Bapak, Ibu, dan Saudara? Tadi di awal saya katakan bahwa normal atau manusiawi sekali kita mengalami yang namanya kekhawatiran hidup. Tetapi ketika persoalan yang kita hadapi kemudian menguasai kehidupan kita, lalu kemudian kita berpikir tentang masalah ini akan membawa dampak ini, membawa konsekuensi ini, yang belum tentu sekali lagi ini akan terjadi. Tapi kita sudah mulai membangun sebuah pemikiran, kita telah membangun sebuah praduga yang akan terjadi. Ya, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya maksudkan di sini bukan berarti dalam menjalani kehidupan ini kita tidak perlu memikirkan plus minusnya situasi yang akan terjadi. Tidak demikian. Tentu di dalam kita melakukan sesuatu kita akan pertimbangkan untung dan ruginya. Tetapi kadang-kadang dan sering sekali kita coba membangun sesuatu hal yang belum tentu terjadi dan akan kita alami. Dan karena kita terlalu memikirkan hal itu, akhirnya apa? Memberikan dampak di dalam kondisi kita. Baik itu secara psikis maupun secara jasmani. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi, kekhawatiran itu sangat memberikan dampak secara jasmani kita. Entah itu sakit kepala, entah itu menjadi orang yang stres dan lain sebagainya. Dan lebih-lebih Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kekhawatiran yang sangat berlebihan, maka ini juga akan mempengaruhi kondisi kerohanian kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan Bapak, Ibu, dan Saudara mengapa hal itu terjadi. Dan ini berdosa dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi ini karena kita membangun sebuah rasa kekhawatiran yang terlalu berlebihan dalam hidup ini. Kembali di dalam ayat yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Kekhawatiran manusia yang Yesus larang di sini adalah berkaitan sesuatu hal-hal yang bersifat materi atau segala yang menyangkut kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan sesuatu hal yang jauh-jauh, tetapi segala sesuatu yang
terjadi dalam hidup sehari-hari kita, yang kita alami. Dan ini pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan materi. Tadi saya katakan di sini persoalan makan, persoalan minum, ya, persoalan akan tubuh. Ya, di sini akan tubuh ini bisa berbicara tentang kesehatan, ya, bisa bicara tentang kondisi, ya, fisik yang makin hari semakin, ya, lemah oleh karena usia dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kita pakai, ya, apalagi dengan perkembangan zaman Bapak Ibu dan Saudara, tuntutan yang terus, ya, terjadi. Dan kadang-kadang dengan kemajuan zaman akhirnya kita dituntut untuk banyak hal, ya, mengikuti perkembangan zaman itu. Dan kalau kita tidak bisa mengikutinya Bapak Ibu dan Saudara, ya, kadang-kadang stigma kita seperti orang jadul atau zaman dahulu. Dan kita tidak mau dikatakan demikian. Akhirnya kita mencoba, ya, menyesuaikan diri kita dengan kemajuan zaman. Tetapi di satu sisi kita kadang-kadang juga memiliki banyak kekurangan, keterbatasan. Nah, jadi oleh karena kekurangan kita, keterbatasan yang kita alami atau kita miliki, akhirnya apa? Kekhawatiran timbul dalam hati kita. Ya. Lalu seperti apa sebenarnya kekhawatiran itu Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Khawatir itu berasal dari kata merinmao, ya, bahasa Yunani, yaitu dari kata merizo, ya, kata dasarnya merizo. Apa artinya? Artinya membagi atau menggambarkan arah yang berbeda, ya, membagi. Ya, artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Orang itu tidak lagi berfokus kepada satu hal. Ya. Tetapi ia kemudian apa? Punya pemikiran yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Dia berbagi. Contoh, ketika ia menghadapi situasi yang terjadi dalam hidup ini. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk selalu berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah Tuhan yang mengatur. Namun Bapak Ibu dan Saudara, sebagai manusia yang telah dibekali dengan pengetahuan oleh Tuhan, kadangkala kita sering mencoba, ya, berspekulasi dalam kehidupan ini. Kalau di dalam diajarkan kepada kita untuk senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita coba memikirkan sesuai dengan apa yang ada pada kita, lalu kita mulai ragu. Seperti apakah kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Masakan dalam segala hal, ya, kita tidak boleh bertindak sesuatu, lalu kita menjadi orang yang berdiam diri, ya, tinggal pasrah kepada Tuhan. Kita tidak berbuat apa-apa dan lain sebagainya. Ya. Di dalam pemikiran tersebut, akhirnya kita berkata, ya, kita perlu, ya, mencari jalan keluar yang lain. Tentu di sini Bapak Ibu dan Saudara, memang dalam setiap situasi-situasi yang kita hadapi, kita tidak dilarang untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang ada. Namun yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika bicara tentang kekhawatiran ini, maka orang-orang yang menghadapi itu artinya apa? Mereka bersifat, ya,
mendua dalam hati mereka. Di satu sisi percaya kepada Tuhan. Dalam iman mereka percaya kuasa Allah. Dalam keyakinan mereka, mereka tahu bahwa Tuhan berdaulat di atas segala situasi. Tetapi di sisi kemanusiaan mereka, ya, oleh karena pengetahuan mereka, mereka juga menyisihkan kuasa Allah itu dan mencoba mencari, ya, solusi-solusi yang lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini namanya yang tadi dikatakan mereka itu berbagi, ya, sesuatu hal yang mengarahkan kehidupan mereka, menggambarkan sebuah arah, tetapi arah yang berlawanan. Ya. Kalau tadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka mencari jalan keluar yang berlawanan dengan hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, inilah yang akhirnya dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa kekhawatiran itu adalah membagi pikiran dan membawa kita ke arah yang lain. Ya. Simpelnya begini Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan makan, akan minum, akan apa yang hendak kamu pakai. Yesus berkata demikian karena ia tahu bahwa dalam kehidupan seperti ini, orang-orang sesungguhnya bergantung dan percaya bahwa sumber segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Namun kenyataan pada zaman itu, ya, sebagai orang-orang yang telah mengimani Tuhan dalam hidup mereka, tetapi mereka juga berbalik arah dengan percaya kepada dewa-dewa atau kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Ketika mereka khawatir terhadap makan, maka mereka akan mencari solusi, ya, dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Hanya karena mereka khawatir terhadap apa yang mereka makan. Kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir, itu itu adalah kebenaran penting yang harus diingat. Kenapa harus diingat? Karena Tuhan akan melengkapi semua kebutuhan yang kita perlukan. Atau makna selanjutnya dikatakan di sini, yaitu secara harafiah dari kata merenmau ini, berhentilah membiarkan diri kita sendiri atau ditarik ke arah yang berbeda. Tadi sudah saya singgung, jangan, ya, mendua dalam hati kita. Jadi jangan membuat kita beralih fokus kita yang seharusnya kepada Tuhan. Sekarang oleh karena situasi yang terjadi, maka kita lagi sudah tidak bisa mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Dan kemudian kita mencoba, ya, menduakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah yang Tuhan Yesus coba maksudkan di dalam penggambaran terhadap
jangan khawatir. Tentu ketika Tuhan Yesus sekali lagi juga mengajarkan janganlah kamu khawatir. Karena ia tahu bahwa kekhawatiran itu memberikan kerusakan. Kekhawatiran itu merusak. Apa yang dirusak Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya, bahwa kekhawatiran dapat merusak kesaksian hidup kita sebagai orang percaya dengan menghadirkan Tuhan sebagai seorang yang tidak berdaya dan tidak layak dipuji atau diagungkan. Ya, jadi dampak secara rohani Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, bahwa ketika kita dikuasai kekhawatiran dalam hidup ini, maka secara tidak langsung kita tidak mempercayai kuasa Allah. Kita secara tidak langsung meragukan kemampuan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Sebaliknya, kita mencoba memfokuskan diri pada kemampuan kita pribadi lepas pribadi. Ya. Bahwa karakteristik daripada kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang coba kita bangun, hal-hal yang sifatnya negatif untuk masa depan kita. Ya. Ketakutan kita akan sesuatu yang terjadi terus menghantui kehidupan kita. Tapi tadi diingatkan itu belum tentu terjadi. Tetapi kita coba bangun itu dalam hidup kita. Cemas, khawatir, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Dan ini memberikan dampak yang merusak Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Merusak diri kita, tetapi juga lingkungan di mana kita berada. Ini akan memberikan dampak. Tadi katakan bahwa ketika kita khawatir, maka secara tidak langsung kita mencoba meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika orang lain melihat kondisi keadaan kita seperti itu, bukankah itu juga menyebabkan mereka mempertanyakan iman kita kepada Tuhan? Dan itu bagi mereka yang lemah dalam iman, ini akan memberikan dampak yang sangat besar. Sehingga akhirnya mereka juga bisa saja tidak mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kalau kita melihat di sini sekali lagi bahwa kekhawatiran hidup ini sangat memberikan dampak dalam kehidupan kita. Kecemasan yang terlalu berlebihan. Akhirnya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ini tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tidak akan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata janganlah khawatir. Maka tadi sudah kita ingatkan, kata jangan itu berarti sebuah larangan yang Tuhan katakan. Dan kalau hal itu dilanggar, maka itu sudah dianggap berdosa dalam hidup ini. Maka ketika kita juga melanggar apa yang Tuhan Yesus nyatakan di sini, maka otomatis juga kita hidup di dalam dosa. Lalu dosa kekhawatiran itu seperti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Pertama, bahwa ketika kita memiliki kekhawatiran berlebihan dalam hidup kita, maka dosa yang timbul adalah penyangkalan akan kuasa Allah. Ya. Kita menggantikan Tuhan dalam hidup kita dan seolah-olah Tuhan itu tidak ada.
kita lagi tidak mempercayai Dia. Kita lagi tidak mengandalkan Dia. Bahkan mungkin saja kita tidak merasakan kehadiran Dia dan mempertanyakan di mana kuasa Tuhan. Padahal tadi sudah saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, kekhawatiran itu adalah sebuah perasaan yang kita timbulkan dari dalam diri kita. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Kita timbulkan sendiri, tetapi akhirnya memberikan dampak di dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Kita tidak lagi percaya kepada keberadaan Allah, kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Allah, pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Dan kalau hal itu terjadi, maka itu dikatakan dosa yang terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya katakan oleh karena kita dikuasai kekhawatiran dan sekarang kita menyangkal kuasa Allah. Maka apa yang terjadi selanjutnya apa? Kita lebih mengandalkan kemampuan diri kita pribadi. Bahwa kita merasa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kita timbul di dalam kesombongan, kecongkakan. Padahal kita tahu bahwa kita lemah. Ya. Pemahaman kita terbatas. Tetapi kita coba membangun sesuatu itu. Bahwa kita merasa kita mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi. Dan kalau itu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara, maka sekali lagi itu adalah dosa. Tuhan berkata bahwa kecongkakan itu adalah sebuah dosa. Karena kita tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dosa kekhawatiran juga ya mengakibatkan apa? Mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang penting dalam hidup kita. Selama kita mengalami yang namanya kekhawatiran, kita tidak dapat melakukan hal lain. Kekhawatiran menghabiskan banyak waktu dan pikiran kita. Contohnya ini Bapak Ibu bagaimana? Kita kemudian khawatir terhadap sesuatu hal. Oh ini akan terjadi. Ini begini, dan lain sebagainya. Kemudian ketika timbul namanya kekhawatiran yang berlebihan itu. Lalu pada akhirnya kita berkata bahwa tidak ada yang dapat mengatasi segala keadaan-keadaan yang terjadi. Dan karena kita sudah membangun sebuah paradigma, tidak dapat lagi. Tidak ada cara lain lagi. Akhirnya apa? Kita mulai malas. Kita mulai tidak lagi berpikir secara jernih. Hal-hal apa yang harus kita bisa lakukan untuk mengatasi segala problema yang terjadi. Kenapa tadi dikatakan demikian? Karena kita terlalu dihantui dengan kekhawatiran. Kita mencoba, oh ini solusinya seperti ini. Tetapi kita tidak mampu dan kita tidak mengandalkan dan kita tidak percaya bahwa solusi yang kita lakukan itu tepat. Akhirnya timbul lagi yang namanya kekhawatiran. Dan bertumpuk terus. Dan tadi sudah kita katakan Bapak Ibu dan Saudara. Kalau itu terus menghantui kehidupan kita. Menguasai hidup kita. Maka jangan heran. Yang namanya sakit penyakit. Ini akan kita
kondisi fisik kita. Kita banyak menghabiskan waktu hanya karena berpikir, jangan-jangan ini terjadi. Jangan-jangan ini akan terjadi. Dan lain sebagainya. Maka saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, hentikan ya, pola berpikir tersebut. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, belum tentu itu akan terjadi. Tetapi seperti apa kita harus menjalani kehidupan ini sehingga kita bisa mengatasi yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita harus tahu atau kita perlu mengidentifikasi secara spesifik kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dalam hidup kita. Ya, kenapa kita perlu khawatir itu? Ya, kita harus tahu apa yang kita khawatirkan. Apakah kita khawatirkan tentang soal makanan tadi? Makanan seperti apa yang kita khawatirkan? Apakah kita khawatir tentang masalah yang namanya minuman? Minum seperti apa yang kita khawatirkan? Kita begitu khawatir tentang pertemanan kita. Nah, jangan-jangan teman saya ini begini-begini. Kita terlalu curiga satu dengan yang lain. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi dulu hal-hal yang membuat kita khawatir itu apa. Maka ketika kita coba mencari dan mengidentifikasi apa yang menjadi pokok persoalan yang kita hadapi, maka kemudian kita harus membangun sebuah paradigma yang benar. Apa? Ketika kita melihat ada sesuatu yang kita tidak mampu untuk kita lakukan, lalu bagaimana sikap kita terhadap itu? Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Setelah kita mencoba mengidentifikasi sesuatu hal, lalu kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukannya, maka disinilah dipertaruhkan apa? Iman kita, serahkanlah kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita coba dan telah mengidentifikasi sesuatu hal, lalu ada yang bisa kita kerjakan, ada yang bisa kita lakukan, maka marilah kita melakukan yang bisa kita kerjakan, yang mampu kita lakukan. Dan kalau sesuatu hal itu di luar batas kemampuan kita, sekali lagi, disinilah fungsinya peran iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Jadi yang kedua di sini Bapak Ibu dan Saudara, kita harus membangun sebuah paradigma, ya, konsep berpikir yang baik terhadap Tuhan. Bahwa kalau Tuhan memelihara segala sesuatu yang telah Ia ciptakan, maka kita atau apapun persoalan kehidupan kita, Tuhan juga mampu untuk mengatasinya. Tuhan mampu untuk memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Ya. Contoh-contoh di dalam ayat firman Tuhan tadi, mulai dari ayat 26. Bagaimana burung-burung dipelihara. Padahal mereka tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan memberikan mereka makan.
kemudian bagaimana bunga bakung. Tetapi Tuhan juga memberikan keindahan kepada mereka. Jadi artinya apa Bapak, Ibu dan Saudara? Yesus meminta kita untuk belajar memahami bahwa bagaimana Tuhan terus menjaga, bagaimana Tuhan terus memelihara, bagaimana Tuhan terus memberikan perhatian kepada ciptaan-ciptaan yang lain yang nilainya tidak melebihi daripada nilai hidup kita. Tapi Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Apalagi kehidupan kita dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Bukankah hidupmu jauh melebihi daripada mereka itu semua? Kalau ciptaan-ciptaan yang lain Tuhan pelihara, Tuhan jaga, maka nilai hidup kita jauh lebih berharga daripada itu. Masakan Tuhan juga tidak mau peduli terhadap hal ini. Jadi kita harus membangun sebuah paradigma yang positif dalam hidup ini. Bahwa Allah mampu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7, Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah rahasia agar kita bebas dari namanya kekhawatiran. Pertama di situ dikatakan, marilah kita memikirkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Saya baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rahasia yang diberikan kepada kita di sini. Pikirkanlah segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan bagaimana kita memikirkan segala sesuatu itu. Ayat ini berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan bahwa Ia mampu dan berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup ini. Dan yang kedua Bapak, Ibu dan Saudara, bagaimana kita bebas dari rasa khawatir. Kita harus belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus ingatkan, janganlah kamu khawatir untuk hari esok. Karena hari esok punya kesusahan sendiri. Tetapi apa yang harus kita lakukan, di sini katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, mari kita datang kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Dan kalau ada yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan kepada kita kembali bahwa di dalam menjalani hal
dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak kita mengerti dan kita tidak tahu. Tapi janganlah kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Tapi percayalah kuasa Allah jauh melebihi dari segala sesuatu yang akan terjadi. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita di dalam pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh belajar firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak hidup di dalam kekhawatiran. Kami tidak membangun kekhawatiran hidup kami dari sesuatu hal yang kami tidak mengerti dan dari sesuatu hal yang belum tentu terjadi dalam hidup ini. Biarlah kami boleh percaya sepenuhnya kepada kuasa-Mu, bahwa Engkau mampu dan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu melebihi daripada apa yang kami khawatirkan dalam hidup ini. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Kuasailah hati kami, kuasailah pemikiran kami, biarlah ketakutan tidak menguasai hidup kami, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pemikiran kami dalam menyingkapi segala hal dalam hidup ini. Berkati untuk saudara-saudara kami yang boleh belajar firman Tuhan ini, sehingga mereka juga boleh terberkati lewat kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang boleh mempelajari firman Tuhan di sore hari ini. Dan mari kita melakukan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Amin.